Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah adik-adik, mari saat ini kita mau bersukacita bersama. Kita mau memuji Tuhan. Dan nantinya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita boleh beribadah dengan baik. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan dengan pujian, "Oh sukacitaku." Adik-adik, saat ini kakak mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Semuanya sikap berdoa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih atas tubuh yang sehat dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami setiap hari. Pagi ini kami bersama-sama rindu untuk boleh memuji Tuhan. Dan kami rindu untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus juga berkati untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin belum bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka sedang sakit ataupun sedang berhalangan. Kiranya Tuhan Yesus tetap peliharakan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Baik adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, siapkan Alkitab, dan duduk dengan baik ya. Namun sebelumnya kakak mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan pujian Ajarku Mengerti. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Kakak tetap berharap dan juga berdoa semoga adik-adik sekalian, dimanapun kalian semua berada, kalian biarlah tetap sehat, tetap sukacita, sekalipun tidak bisa bertemu dengan banyak orang, termasuk kita tidak bisa bertemu di gereja bersama dengan guru sekolah minggu maupun dengan teman-teman. Nah, mari pada saat ini kita akan bersama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kakak mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami boleh bersama beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh bersama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti. Kami juga boleh melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, di minggu keempat bulan Juli kemarin, kita sudah mendengar cerita yang disampaikan oleh Loserut tentang 10 perintah Allah, yaitu perintah yang pertama dan perintah yang kedua tentang jangan ada padamu Allah lain dan jangan membuat patung. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan tentang 10 perintah Allah di dalam perintah yang ketiga. Nah untuk itu mari kakak mengajak setiap kita untuk bersama membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Mari bersama kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Kakak mau mengajak setiap kita untuk bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini.
Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi kakak bacakan untuk kita, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, amin, demikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah adik-adik, seperti yang sudah disampaikan 2 minggu lalu atau pada minggu keempat bulan Juli kemarin yang disampaikan oleh Leserut bahwa 10 perintah Allah itu diberikan oleh Allah atau oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel sendiri adalah umat pilihan Allah. Nah hari ini kita akan bersama belajar perintah Allah yang ketiga, yang waktu itu Ia tujukan atau Tuhan tujukan kepada bangsa Israel dan juga Dia berikan kepada setiap kita hari ini, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, atau bisa disebut juga dengan menghormati nama Tuhan. Nah adik-adik, setiap orang di dalam dunia ini pasti punya namanya masing-masing. Seperti kakak, nama kakak kan Kak Yurike. Nah saat kita lahir, orang tua kita pasti memberikan kita nama. Tujuannya untuk apa? Kenapa harus ada nama? Karena nama itu adalah identitas diri. Orang lain bisa kenal kita karena kita punya nama. Bayangkan kalau kita tidak punya nama, maka orang akan bingung cara memanggil kita seperti apa. Kalau kita punya nama, orang kan gampang memanggil kita. Makanya nama itu sangat penting bagi semua orang. Nah, begitu juga adik-adik dengan Tuhan. Kita mungkin lebih kenal nama Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Tapi nama Tuhan Yesus itu diberikan waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dan nama Yesus itu diberikan kepada Dia. Nah, adik-adik, di dalam perintah Allah yang ketiga, yang sudah kita baca tadi di dalam Keluaran 20 ayat 7, Allah mengingatkan sekaligus mengajarkan kepada setiap kita, supaya kita tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Nah, maksudnya adalah kita tidak boleh seenaknya menyebut nama Tuhan itu dengan sesuka hati kita. Kita saja kalau misalnya nama kita disebut-sebut dengan sembarangan oleh orang lain, atau mungkin nama kita dijelek-jelekan, kita pasti tidak suka, kita pasti marah. Kita tidak mau nama kita disebut oleh orang lain dengan seenaknya. Kenapa? Karena nama itu penting, nama itu berharga bagi setiap orang. Nah, kalau adik-adik baca di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama, di sana dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi adik-adik, betapa penting dan berharganya sebuah nama, karena nama itu menunjukkan siapa diri orang yang memiliki nama tersebut. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan juga tidak suka apabila kita menyebut namanya dengan sembarangan. Karena ketika kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, maka tandanya kita tidak menghormati Tuhan. Kita meremehkan Tuhan. Bisa juga tandanya kita tidak takut sama Tuhan. Nah, salah satu contoh yang paling sering kita lakukan ketika kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan adalah kita suka bersumpah demi nama Tuhan. Nah, ini tidak boleh dilakukan sebab Tuhan tidak suka jika kita menyebutkan namanya dengan sesuka hati kita. Tuhan tidak melarang kita menyebut namanya. Saat kita berdoa, kita juga sering menyebut nama Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, kita juga sering mendengar nama Tuhan disebutkan. Tetapi yang perlu kita ingat adik-adik adalah kita menyebut nama Tuhan itu harus dalam waktu yang tepat. Misalnya seperti kita berdoa. Kalau kita berdoakan di akhir doa kita itu juga kita sering menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Atau misalnya juga saat kita mendengar cerita firman Tuhan seperti saat ini, itu kita juga sering menyebut nama Tuhan. Atau misalnya saat kita memuji nama Tuhan, kita menyanyi lagu-lagu rohani, lagu-lagu sekolah minggu, atau kita mengikuti paduan suara, kita memuji nama Tuhan, itu juga bisa kita sebutkan nama Tuhan. Atau misalnya juga saat kita memberitakan atau menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain.
Nah, adik-adik, dalam hal-hal tersebut kita bisa menyebut nama Tuhan. Tuhan tidak akan marah. Kita bisa menyebut namanya atau mengucapkan nama Tuhan di waktu yang tepat dan juga di dalam keadaan yang pas atau cocok. Nah, jika kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu di dalam bacaan kita tadi, di dalam Keluaran 20 ayat 7b, di sana dikatakan, Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi adik-adik, ini bukan katanya Kak Yurike menyebut nama Tuhan itu salah. Tetapi ini katanya Tuhan sendiri. Tuhan bilang kalau orang yang menyebut namanya dengan sembarangan, maka orang itu akan dipandang bersalah oleh Tuhan. Tuhan akan memandang dia sebagai orang yang bersalah. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita belajar menjaga mulut kita dalam menyebut nama Tuhan, supaya kita tidak menyebutkan dengan sembarangan atau dengan sesuka hati kita. Misalnya kita menyebut nama Tuhan dalam hal-hal negatif, seperti mengucapkan kata-kata kotor, atau kita mengumpat, atau menggunakan nama Tuhan sebagai bahan candaan, guyonan. Nah, ini juga perbuatan yang salah, ini tidak boleh dilakukan. Jadi mari mulai sekarang kita belajar menjaga mulut kita, agar tidak sembarangan dalam mengucapkan atau menyebutkan nama Tuhan. Akan sangat lebih baik jika kita menyebut nama Tuhan saat kita berdoa, saat kita membaca firman Tuhan, saat kita memuji Tuhan dengan menyanyi dengan bersungguh-sungguh, tentunya tidak main-main saat memuji Tuhan juga, atau saat kita menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Nah, maka dengan demikian nama Tuhan itu boleh dikenal banyak orang sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang, dan nama Tuhan juga boleh dipermuliakan melalui mulut kita. Dan kalau misalnya adik-adik tidak sengaja mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, maka cepat-cepat minta ampun sama Tuhan dan berjanji untuk belajar tidak melakukannya lagi. Atau misalnya adik-adik mendengar orang tua, mama papa kita, atau saudara kita, atau teman-teman kita yang menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Adik-adik bisa katakan kepada mereka, tidak boleh menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, dengan demikian maka kita sudah melakukan perintah Allah yang ketiga ini. Jadi, mari sekali lagi adik-adik kakak ingatkan kepada setiap kita, supaya kita tidak menyebutkan atau mengucapkan nama Tuhan itu dengan sembarangan, dengan semaunya kita atau dengan seenaknya kita. Karena sikap atau tindakan seperti itu berarti kita tidak menghormati Tuhan atau tidak menghargai Tuhan, atau kita tidak takut sama Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Tetapi biarlah kita boleh belajar menyebutkan nama Tuhan itu di dalam hal-hal yang benar, seperti kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Hal-hal seperti itulah yang bisa kita lakukan supaya nama Tuhan itu boleh dikenal dan dipermuliakan melalui mulut kita. Nah, demikian untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menghafal ayat yang terambil di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-12. Nah, karena hari ini kita ibadahnya gabungan, jadi kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama untuk kelas Daud dan kelas Samuel akan menghafal Imamat 19 ayat yang ke-12a saja. Nah, demikian untuk ayat hafalan kelas Daud dan Samuel. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku. Itu ayat yang akan dihafalkan oleh adik-adik di kelas Daud dan kelas Samuel. Sedangkan untuk kelas Yusuf, Elia, dan kelas Paulus akan membaca seluruh ayat yang ke-12 itu. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Nah, demikian untuk ayat hafalan hari ini. Silakan adik-adik dapat menghafalnya dan dapat mengirimkannya kepada guru kelasnya masing-masing. Dan mari pada saat ini Kak Yurike mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami pada hari ini sudah belajar firman Tuhan. Kami belajar tentang 10 perintah Allah, yaitu hari ini khususnya kami belajar dari perintah yang ketiga tentang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengajarkan, mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, supaya kami tidak menyebutkan namamu dengan sembarangan. Tetapi biarlah kami boleh menggunakan nama Tuhan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang benar, sehingga nama Tuhan boleh dikenal, nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui mulut setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kakak akan memberikan pengumuman untuk adik-adik semuanya, ya. Hari ini di sekolah minggu kita akan mengadakan hari prestasi, yaitu hari kenaikan kelas, ya. Dan seperti biasanya di setiap kenaikan kelas ada beberapa dari adik-adik yang akan mendapatkan hadiah karena ketekunannya di dalam mengikuti sekolah minggu, termasuk mengerjakan aktivitas dan juga menghafal ayat hafalan. Ya, nah kakak akan sebutkan nama adik-adik ya yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Kakak akan mulai dari kelas yang paling kecil, yaitu kelas Daud, ya. Dari kelas Daud ada Joshua, ada Ruben, dan juga Ivana. Dari kelas Samuel ada Bella dan juga Clivano. Dari kelas Yusuf ada Andre, ada Johannes, dan juga Frederick. Dari kelas Elia ada Ding-Ding, Darlin, dan juga Josia. Dan yang terakhir dari kelas Paulus ada Stephen, Daniel, dan juga Elliot. Dan saat ini kita akan bersama-sama melihat susunan murid dan juga guru sekolah minggu yang ada di kelas masing-masing. Kita lihat video berikut ini ya.
Dan bagi adik-adik yang naik kelas, mulai minggu depan, adik-adik sudah mulai masuk di kelas yang baru. Dan bagi adik-adik yang nama-namanya sudah kakak sebutkan tadi, yang sudah mengikuti ibadah dengan baik, akan ada hadiah yang akan dikirimkan ke rumah adik-adik ya. Dan bagi adik-adik yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati ya. Adik-adik harus tetap semangat di dalam beribadah, meskipun ibadah sekolah minggunya secara online ya. Nah adik-adik, dan ada satu pengumuman lagi adik-adik, untuk tukar poin akan tetap diadakan secara online juga ya. Nanti pada minggu keempat bulan Agustus akan diumumkan jumlah poin adik-adik semua. Adik-adik tunggu ya. Nah, mari adik-adik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Minta dengan kasih Lose Yurike untuk tutup di dalam doa. Oke adik-adik, mari sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kakak mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama. Kami sudah belajar firman Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami lakukan ini boleh berkenan di hati Tuhan, dan biarlah juga boleh menjadi berkat bagi diri setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon juga penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan yang melindungi, menjagai kami di tengah-tengah kondisi yang tidak baik pada saat ini. Dengan adanya pandemi COVID-19, biarlah setiap kami Tuhan, kami boleh tetap aman, tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri setiap kami, orang tua kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian untuk ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.